Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dimanapun teman-teman berada. Oke, di minggu ini eh, saya akan menjelaskan tentang materi relasi dan fungsi. Relasi, jika ngomong relasi, teman-teman mungkin sudah bisa membayangkan apa itu gitu ya. Relasi adalah suatu hubungan gitu ya. Hubungan antara sesuatu yang satu dengan sesuatu yang lain gitu. Nah, ini juga sama gitu ya dengan matematika. Tapi yang dihubungkan itu adalah himpunan gitu ya. Jadi antara himpunan satu dengan himpunan yang lainnya. Nah, relasi yang juga disimbolkan dengan huruf R kapital itu jika didefinisikan R antara himpunan A dan B, maka himpunan bagiannya dari himpunan A dikali B. Sehingga notasi matematiknya R himpunan bagian dari A dikali B. Seperti ini. ARB adalah notasi untuk A, B yang termasuk elemen dari R atau relasi itu sendiri. Yang artinya A dihubungkan dengan B oleh R, oleh relasi. Sedangkan A, R coret B adalah notasi untuk A, B bukan anggota atau bukan elemen dari R. Yang artinya A tidak dihubungkan dengan B oleh R. Seperti itu. Jadi, relasi ini umumnya dimanfaatkan untuk menghubungkan antara satu hal dengan hal lain untuk mendapatkan suatu gabungan anggota dan menghasilkan anggota baru, yaitu adalah himpunan R. Seperti itu. Nah, di sini dijelaskan bahwa himpunan A disebut sebagai daerah asal atau domain dari R. Nah, subhimpunan B yang anggotanya berhubungan dengan anggota A disebut daerah hasil atau range dari R. Gitu. Jadi panahnya gitu atau yang menjadi relasi dari A ke B-nya itu adalah range-nya. Nah, seluruh himpunan B disebut daerah kawan atau kodomain. Gitu. Jadi kalau kita membuat ada dua himpunan, yang satu himpunan A dan yang satu himpunan B. Nah, himpunan A itu dikatakan domain, sedangkan himpunan B dikatakan sebagai kodomain. Sedangkan panah yang menghubungkan antara titik dari domain ke kodomain itu dikatakan sebagai range. Contohnya misalnya seperti ini. Ada himpunan A yang anggotanya Amir, Budi, Cecep, sedangkan himpunan B anggotanya adalah Matkom, DDP, PTI, dan Pemkar. Jika diperkalikan gitu ya, jika kita kali himpunan A dengan B, maka menghasilkan Amir, Matkom, Amir, DDP, Amir, PTI, Amir, Pemkar, Budi, Matkom, dan seterusnya hingga Cecep, Pemkar. Nah, inilah hasil kombinasi dari himpunan A dengan himpunan B yang sudah diketahui sebelumnya. Maka, jika diketahui R1 merupakan relasi yang dinyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil, hasilnya adalah Amir, Matkom, Amir, DDP, Budi, Matkom, Budi, PTI, dan Cecep, DDP. Seperti itu. Jadi, di sini relasi harus ada identifikasinya gitu ya, atau kalimat yang bisa menghubungkan mereka. Nah, dalam kasus ini yang menghubungkan itu adalah mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa tersebut pada semester ganjil. Nah, identifikasi inilah yang teman-teman harus cari gitu ya, agar himpunan satu dengan himpunan yang lainnya dapat dihubungkan dengan relasi. Contoh yang lain, misalkan ada himpunan P 2, 3, 4, himpunan Q 2, 4, 8, 9, 15. Jika penghubungnya atau R2-nya dikatakan P habis membagi Q, berarti P habis membagi Q. Gitu ya. Artinya nilai ini bisa membagi habis nilai Q yang ada di sampingnya. Gitu. Notasinya akan menjadi P, Q elemen R2. Maka hasilnya adalah 2, apakah bisa membagi 2? Ya, habis.
2 apakah bisa membagi 4? Ya habis. 2 dengan 8 ya habis. 2 dengan 9 tidak. Sehingga daerah hasilnya tidak ada di sini. Seperti itu ya. Terus kemudian 2 dengan 15 nggak ada. Seperti itu. Nah, jadi di sini walaupun tadi saya sebutkan satu persatu gitu dari 2, 2, 24, 28, tapi di hasil yang dituliskan sini berbeda. Nah, sama seperti prinsip himpunan gitu. Anggota dari himpunan tidak memperhatikan urutannya, tapi dia memperhatikan hasilnya. Seperti itu ya. Jadi tidak masalah jika urutannya tidak sama. Gitu. Nah, kemudian yang 3 sama 2 enggak. Tidak bisa membagi. 3 dan 4 juga tidak. Nah, ini yang tepat adalah 3 dengan 9, 3 dengan 15. Nah, selanjutnya 4. 4 bisa dengan 4. Dan juga 4 bisa dengan 8. Kalau 4 dengan 2 bisa tidak? Tidak bisa. Karena kata yang menghubungkan antara P dan Q-nya adalah P habis membagi Q. Itu beda kasus kalau Q habis membagi P. Gitu. Lalu contoh berikutnya, jika diketahui R3 atau relasi 3 dengan himpunan A, yang mana anggotanya adalah 2, 3, 4, 8, 9. Nah, jika X adalah faktor prima dari Y, maka gitu ya. Jadi jika X adalah faktor prima dari Y, jadi kita masih tetap menggunakan himpunan ini, hanya satu himpunan. Kemudian kata penghubungnya adalah jika X adalah faktor prima dari Y gitu ya. Jadi X-nya itu bilangan prima dari Y, berarti 2 dengan 2 gitu ya. Lalu 2 dengan 4, 2 dengan 8. Gitu ya. Jadi bilangan prima apa? Ya, bilangan prima itu kan 1, 2, 3, 5, 7 dan seterusnya gitu ya. Lalu kemudian 3. 3 dengan 3, 3 dengan 9. 4 apakah termasuk? Tidak. 8 tidak juga dan seterusnya. Jadi anggota hasilnya dari R3 itu adalah 22, 24, 28, 33 dan 39. Seperti itu. Representasi relasi dapat juga dibuat dengan himpunan pasangan berurutan yang tadi sudah dibuat. Nah, ini adalah kesimpulannya. R1 yang tadi, Amir Matkom dan seterusnya. R2 hasil tadi, R3 2,2, 2,4 dan seterusnya. Nah, ini adalah bentuk dari himpunan pasangan berurutan. Itu ya. Nah, dalam penggambaran diagramnya seperti ini. Seperti itu. R1 tinggal kita tambahkan anak panahnya, arah panahnya terhadap tujuannya, domainnya, itu ya. Nah, yang dikatakan domain itu adalah ini, A. Kodomain adalah semua anggota dari B. Nah, range-nya mana? Range-nya yang diarahkan atau yang memiliki relasi. Itu ya, ini range-nya. Ini atau gampangnya panah ini, itu adalah range-nya. Seperti itu. Nah, terus representasi relasi dari membentuk tabel. Selain dalam bentuk diagram, ada juga dalam bentuk tabel. Nah, di sini yang dibuat adalah sebentar. Yang dibuat adalah R1 yang mana kolom A itu merupakan himpunan domain, sedangkan kolom B merupakan kodomainnya. Seperti itu. Jadi ini adalah seperti himpunan berurutan gitu ya, yang tadi sudah didapat, tapi dalam bentuk tabel. Lalu representasi lainnya ada diagram Cartesius, ada matriks, ada graf, dan lain sebagainya. Ada banyak. Lalu mengkombinasikan relasi. Jadi karena relasi itu merupakan himpunan, gitu ya, berasal dari himpunan, maka operasi-operasi yang sebelumnya ada di himpunan itu dapat juga dioperasikan di dalam relasi. Contohnya adalah gabungan, selisih, irisan, beda setangkup, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, misalkan didapatkan himpunan A itu adalah A, B, dan C.
maka himpunan B-nya adalah A, B, C, dan D. Nah, relasi R1 yang didapatkan itu adalah AA, BB, CC, relasi 2, AA, AB, AC, AD. Nah, ini tidak diinfokan gitu ya, kalimat relasi yang dapat menghubungkan antara dua himpunan ini gitu ya. Jadi ini sudah didapatkan hasilnya gitu ya, hasil relasinya gitu ya. Nah, dari sini kita dapat mengetahui irisannya, gabungan, lalu selisih dan juga beda setangkupnya. Untuk irisan yang sama hanya AA, untuk gabungan semua ditambah gitu ya, gampangnya ya. Untuk selisih R1 diselisih R2, maka hasilnya adalah BBCC. Nah, proses berhitungnya adalah R2, anggota R2 yang sama dengan R1 itu dihilangkan. Nah, apa aja? AA sama. Lalu apalagi udah gitu ya. Berarti sisanya jika AA sudah dihapus di R1, maka sisanya adalah BB dan CC. Begitu pula dengan R2 selisih R1, sehingga anggota R1 mengurangi dari anggota R2 yang sama hanya AA, sehingga anggota hasilnya gitu ya, atau anggota dari selisihnya adalah AB, AC, dan AD. Nah, beda setangkup itu bagi yang semua atau gabungan dari A dan B dikurang dengan selisih, hasil selisih dari himpunan A dan B. Nah, yang sama ini kan AA. Berarti selain AA itu merupakan hasil dari beda setangkup. Oke, jadi jika relasi R1, R2 masing-masing dinyatakan dengan matriks, dibuat dengan matriks, maka matriks gabungan dan irisannya notasinya sebagai berikut gitu ya. M matriks R1 gabungan R2 sama dengan R1 dan atau dijumlah R2 MR2. Sedangkan MR1 irisan R2 sama dengan MR1 atau MR2. Seperti itu. Untuk penggambarannya seperti ini. Nah, ini yang kalau yang gabungan yang pasti tinggal dijumlahkan saja, digabungkan gitu seperti himpunan awalnya konsep sama seperti konsep himpunan. Jadi misalkan 1 gitu ya, di R2 sel satu-satunya masih 0 berarti jadi 1. Terus nanti misalkan sel 31-nya nih, ini 1, ini 1 tidak menjadi 2 tapi tetap 1 karena kan himpunannya sama, anggota himpunan sama-sama 1. Nah, beda halnya dengan irisan. Irisan hanya mendefinisikan nilai yang sama, yaitu adalah 1 di baris 31 dengan 1 di sel apa nih ya? Berarti sel 23 gitu ya, 23. Seperti itu. Lalu komposisi relasi. Nah, di sini misalkan R relasi himpunan A ke B dan S adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Maka komposisi R dan S dinotasikan sebagai S komposisi R atau S lingkaran R. Yang mana hasilnya adalah A ke C yang didefinisikan notasi sebagai berikut. A, C yang mana A anggota himpunan A, C anggota himpunan C, dan untuk beberapa B, anggota himpunan B, A, B, yaitu elemen R, relasi, dan B, C, elemen S. Seperti itu. Contohnya misalkan, diketahui R-nya atau gabungan relasi dari himpunan A dan B itu disimbolkan R, itu 12, 16, 24, 34, dan seterusnya. Sedangkan S itu adalah hasil relasi dari B dengan C. Itulah 2U, 4S, 4T, dan seterusnya. Maka komposisi relasi R dan S adalah 1U gitu ya. Jadi karena yang ditanyakan R dan S gitu ya, maka 1,2. Nah, 2 ini ada di mana saja gitu ya. Nah, di dalam anggota S hanya ada di 2,U. Sehingga hasil dari komposisinya itu adalah 1,U. Nah, sedangkan untuk 2 yang lain nggak ada.
Nah, seterusnya 1,6. 6 ada di mana saja? 6 ada di 6, T. Sehingga hasil komposisinya adalah 1, T. Dan seterusnya. Prosesnya sama seperti itu. Untuk penggambaran diagram ya, seperti ini gitu ya. Jadi kalau lewat gambar ini lebih cukup terlihat ya daripada tadi. Nah, jika relasi R dan R2 masing-masing dinyatakan dengan matriks, maka matriks yang menyatakan komposisi dari kedua relasi tersebut adalah M R2 komposisi R1, maka matriks R1 dikali matriks R2. Gitu. Nah, di sini digunakan perkalian matriks pada umumnya, gitu ya. Tapi dengan mengganti tanda kali dengan operasi dan tanda tambah dengan operasi atau. Nah, untuk sampelnya atau untuk contohnya misalkan R diketahui, jadi R1 ini diketahui adalah 101 110 00. Dan untuk R2 010 001 101. Yang mana jika matriks R2 dikomposisikan dengan R1, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi 1 perhitungan matriks ya, 1 dikali 0 gitu ya. Terus 0 dikali 0, 1 kebalik sorry. 0 dikurang 1 dikali 1 gitu ya. 1 dikurang 1 gitu dan seterusnya. Ini mungkin ada miskomunikasi, mungkin R1 R2 kali ya. Gitu. Oh ya, R1 R2 di sini nih. Oh, jadi jika matriks R2 dikomposisikan R1, maka prosesnya adalah matriks R1 dikali matriks R2 ya benar. Jadi 1 dikali 0 gitu ya. Terus 0 dikali 0 dan 1 dikali 1. Seperti ini. Gitu ya. Jadi prosesnya mudah. Jadi teman-teman tidak perlu terlalu pusing gitu ya. Walaupun simbolnya membuat pusing, tapi prosesnya mudah gitu ya. Insya Allah mudah. Gitu. Jadi untuk R kita lihat barisnya, untuk R1 kita lihat barisnya, untuk R2 kita lihat kolomnya. Seperti terus. Nah, misalkan kita mau tahu kolom 2 baris 2, bagaimana cara ngitungnya? Berarti di sini lihat baris 2 gitu ya. Di sini lihat kolom 2. 1 dikali 1 gitu ya, sama 1 dikali 0 ini sama 0 kali 0 ini sama gitu. Jadi proses perhitungnya matriks perkalian seperti itu. Lalu selanjutnya adalah fungsi. Di fungsi ini adalah misalkan A dan B himpunan, maka relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen dalam B. Gitu. Jadi dalam fungsi itu beda sama relasi. Nah, kalau relasi dia boleh satu domain memilih lebih dari satu kodomain gitu. Tapi kalau fungsi dia ada peraturan dia harus memilih satu kodomain dari domain. Gitu. Jadi domainnya tidak boleh lebih dari satu. Dia harus memilih gitu ya, atau memiliki arah gitu atau relasi, atau di sini sebutnya pemetaan gitu ya, hanya satu ke B gitu. Jadi tadi sama A itu dibilang domain, B itu sebagai kodomain. Nah, seperti ini. Jadi jika F A sama dengan B, maka B dinamakan bayangan atau image atau daerah hasilnya dari A, dan A dinamakan prabayangan atau preimage. Nah, F-nya ini adalah pemetaannya gitu atau fungsinya. Gitu. Jadi gampangnya kalau teman-teman misalkan anggap ini X, A ini X, B ini Y. Maka jika nilai X memetakan fungsi F gitu ya, akan menghasilkan nilai B, nilai Y gitu. Jadi misalkan ininya 1, berarti fungsi nilai 1 ini akan dimasukkan ke dalam fungsinya sehingga nanti akan menghasilkan nilai kodomain yang ada di kolom B ini gitu ya. Seperti itu. Fungsi adalah relasi yang khusus yang mana tiap elemen di dalam himpunan A harus digunakan oleh prosedur atau kaidah yang mendefinisikan F. Jadi
setiap anggota himpunan A harus memilih gitu ya. Harus memilih atau harus memiliki relasi ke kodomainnya gitu. Lalu yang kedua, frasa dihubungkan dengan tepat atau elemen di dalam B, berarti bahwa jika A, B, yang mana elemen F, dan A, C, di mana elemen F, maka B sama dengan C. Ini udah masuk fungsi komposisi. Fungsi dapat dispesifikasikan dengan berbagai bentuk, gitu ya. Pertama dengan pasangan berurut, gitu ya, seperti sebelumnya. Lalu formulasi pengisian nilai atau assignment, yang mana dengan bentuk persamaan, contohnya fx sama dengan 2x plus 10, yang mana fx ini dapat kita masukkan atau dapat kita masukkan nilai domainnya sehingga dapat memetakan dari fungsi yang sudah diketahui. Lalu yang ketiga adalah kata-kata. F adalah fungsi yang memetakan jumlah bit 1 di suatu string biner atau dengan kode program yang penjabarannya seperti ini. Gitu. Nah, umumnya biasanya menggunakan poin 2 gitu ya untuk menjelaskan atau untuk menampilkan suatu fungsi. Contohnya misalkan contoh relasi F sama dengan 1, U 2, V, 3, W. Yang mana anggota itu adalah hasil relasi dari A, himpunan A dengan B, yang mana anggotanya adalah A sama dengan 1,123 B, U, V, W. Itu. Jadi di sini jika F1 gitu ya sama dengan U, F2 sama dengan V, dan F3 sama dengan W. Nah, inilah yang dikatakan sebagai fungsi gitu ya. Jadi semua elemen A memilih dari elemen B. Gitu. Nah, contoh kedua dari A 1,1 ada fungsi F yang mana 1, U, 2, U, 3, V. Yang mana anggota A dan B-nya sama seperti sebelumnya. Gitu ya. Jadi di sini masih dikatakan fungsi gitu ya. Tetapi ada satu domain yang memilih lebih dari satu kodomain atau memiliki hubungan lebih dari satu kodomain. Seperti itu. Oke, ini contohnya mungkin sama. Nah, ini. Oke, jadi misalkan ada contoh F 1, U, 2, V, 3, W, yang mana anggota A-nya 1,1234, B-nya U, V, W. Nah, ini tidak dikatakan fungsi karena elemen A atau anggota dari himpunan A tidak dipetakan seluruhnya. Jadi ada anggota bernilai 4 yang tidak dipetakan. Kan syaratnya untuk fungsi adalah semua anggota A harus dipetakan. Gitu. Nah, untuk yang berikutnya F 1, U, 1, V, 2, V, 3, W. Gitu. Nah, dengan anggota himpunannya 1, 2 untuk A 1, 2, 3, B, U, V, W. Nah, di sini juga tidak dikatakan fungsi karena himpunan A memetakan lebih dari satu. Gitu. Jadi di fungsi tidak boleh memetakan lebih dari satu. Satu anggota dari domain harus memilih satu tujuan, gitu ya. Seperti itu. Nah, terus ada sifat namanya fungsi satu-satu, yang mana di sini jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memilih bayangan yang sama, gitu. Jadi artinya semua nilai yang ada A gitu ya memilih masing-masing satu atau tidak ada yang sama terhadap kodomainnya seperti di gambar ini. Contohnya misalkan F 1, W, 2, U, 3, V, yang mana anggota dari A itu 1, 2, 3, B, U, V, W, X. Ini masih dikatakan fungsi satu ke satu gitu. Karena kenapa? Karena 1, 2, 3 memilih semua anggota dalam B-nya. Walaupun ada satu nilai B atau satu anggota B yang tidak dipilih, yaitu X. Kemudian ada contoh lagi bawahnya adalah 1, U, 2, U, 3, V.
Nah, di sini tidak termasuk fungsi 1,1 karena ada dua tujuannya, 1,U, 2,U gitu ya. Jadi ada nilai 1 dan 2 yang memilih kodomain U, anggota U. Nah, jika di sini anggota bulat, F anggota bulat yang memetakan anggota bulat, tentukan apakah fx, x kuadrat plus 1, dan fx sama dengan x min 1 merupakan fungsi 1,1. Nah, berdasarkan penyelesaian dalam slide ini, untuk fungsi pertama bukan fungsi 1,1. Gitu. Kenapa? Karena dalam prosesnya, jika nilai F-nya kita masukkan 2, maka akan menjadi 2 pangkat 2 plus 1 sama dengan 5. Gitu ya. Dan jikalau F-nya dimasukkan minus 2 pangkat 2 plus 1 juga sama dengan 5. Gitu. Jadi ada dua tujuan di kodomain yang dipilih oleh domain. Nah, itu bukan fungsi 1,1. Sedangkan untuk yang fx sama dengan x1 itu adalah fungsi 1,1 gitu ya. Karena setiap x yang dimasukkan itu bernilai berbeda. Contohnya misalkan kalau x-nya sama, seperti contoh poin 1, 2 minus 1 sama dengan 1. Terus minus 2 minus 1 sama dengan minus 3 gitu. Jadi berbeda. Nah, makanya untuk fungsi kedua dikatakan fungsi 1 ke 1. Lalu fungsi pada atau surjektif gitu ya. Nah, fungsi pada dikatakan bahwa jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari F. Fungsi F disebut fungsi pada himpunan B. Nah, untuk kasus ini, kalau tadi sebelumnya 1,1 itu himpunan domain wajib memilih himpunan B, gitu ya. Jika tidak, maka tidak bisa dikatakan sebagai fungsi. Nah, untuk kasus surjektif, nilai B, gitu ya, atau anggota B atau kodomain wajib dipilih, gitu ya, oleh semua anggota, gitu ya. Artinya tidak boleh ada yang tidak dipilih, gitu. Kalau tidak dipilih, maka ini bukan fungsi pada. Nah, contohnya misalkan di sini. Misalkan F 1,U, 2,U, 3,V. Yang mana himpunan A-nya 1, 2, 3, himpunan B-nya U, PW. Nah, ini bukan fungsi pada karena ada anggota W yang tidak dipilih. Ada anggota himpunan B, yaitu W, tidak dipilih oleh domainnya. Itu. Nah, sedangkan untuk yang kedua, 1W, 2U, 3V. Nah, ini merupakan fungsi karena semua anggota B dipilih gitu ya, atau memiliki relasi atau dipetakan oleh himpunan domainnya. Di kasus yang sama seperti tadi, jika ada dua fungsi dengan bilangan bulat yang akan menjadi X-nya, maka X kuadrat plus 1 bukan fungsi pada. Kenapa? Karena tidak semua nilai bilangan bulat merupakan jelajah dari F. Seperti itu. Nah, untuk X min 1, fungsi pada karena untuk setiap bilangan bulat Y selalu ada nilai X yang memenuhi, yaitu X sama dengan X min 1, ya Y sama dengan X min 1 akan dipenuhi oleh X sama dengan Y plus 1. Gitu. Lalu ada juga namanya fungsi koresponden 1,1 gitu ya. Yang mana fungsi ini dikatakan berkoresponden 1,1 atau bijektif jika ia punya fungsi 1 ke 1 dan juga fungsi pada. Gitu. Jadi intinya domain dan kodomain wajib memilih hanya satu. Gitu, tidak boleh memilih lebih dari satu masing-masing. Tidak boleh memilih lebih dari satu kodomain atau kodomain dipilih lebih dari satu dari domain. Seperti itu ya. Contohnya seperti ini, 1U, 2W, 3V. Penggambarannya mungkin seperti ini. Nah, ini semua ini yang untuk pertama ini merupakan koresponden 1,1. Bukan, ini bukan. Ini fungsi 1,1 gitu ya. Karena A memilih semua. Nah, ini koresponden pada tapi bukan 1,1 gitu ya, karena ada memilih lebih dari satu A-nya. Nah, untuk kasus yang ini bukan fungsi 1 ke 1 atau pada. Ini bukan fungsi, ini relasi. Seperti itu. Nah, kalau koresponden 1,1 contohnya misalkan dia anggotanya harus sama. Jadi kalau A-nya 3 anggotanya, berarti B-nya juga 3. Agar semua himpunan A dapat memilih himpunan B.
gitu ya, atau himpunan B dapat dipilih masing-masing satu oleh himpunan A. Nah, kemudian inverse fungsi, jika F adalah fungsi koresponden satu-satu dari A B, maka kita dapat menemukan balikan atau inverse dari F. Itu jadi inverse-nya dapat difungsikan jika konsepnya atau prosesnya diketahui itu adalah berkorespondensi satu ke satu gitu ya. Contohnya seperti ini, misalkan diketahui F 1,U, 2,W, 3,V, seperti ini. Maka fungsi inverse-nya akan menjadi U,1, W,3, V,3. U,1, W,2, V,3. Seperti itu. Tentukan balikan fungsi dari X min 1. Gitu, fungsinya X1 adalah fungsi yang koresponden satu-satu, jadi balikan fungsi tersebut adalah misalkan fx sama dengan y, sehingga y sama dengan x min 1, maka x sama dengan y plus 1 gitu. Artinya dipindahkan gitu ya. Dalam prosesnya itu kan x dipindahkan gitu, atau satunya gitu ya. Satunya langsung dipindahkan aja ke ruas sini menjadi plus 1 gitu. Fungsi komposisi yaitu adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, dan F adalah fungsi dari himpunan B ke himpunan C. Sehingga komposisi G dan F dinotasikan sebagai F komposisi G. Seperti ini. Jadi prosesnya adalah jika F komposisi G, maka fungsi G gitu, fungsi G akan menggantikan nilai X pada F gitu. Selama dia sudah menjadikan fungsi seperti ini. Misalkan fx sama dengan x min 1, sedangkan gx sama dengan x kuadrat plus 1. Maka hasilnya f komposisi G yaitu adalah f sama dengan x kuadrat plus 1 min 1. Gitu ya. Nah, seperti ini contohnya. Oke, ada beberapa fungsi khusus, yaitu ada fungsi floor and ceiling. Jadi fungsi floor itu apabila bilangan nilai bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Gitu ya. Jadi ini dibulatkan ke bawah, ini dibulatkan ke atas. Gitu. Jadi fungsi floor membulatkan X ke bawah, sedangkan fungsi ceiling membulatkan X ke atas. Seperti ini. Gitu ya. Jadi misalnya 3,5 fungsi floor, maka menjadi 3. Kalau 3,5 fungsi ceiling akan menjadi 4. Gitu. Fungsi modulo itu adalah misal A adalah sembarangan bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat positif, A mod M memberikan sisa pembagian dalam bilangan bulat bila A dibagi dengan M. Jadi intinya ini untuk mendefinisikan, misalkan 25 mod 7 sama dengan 4, artinya 25 jika dibagi 7 maka sisanya akan 4, tersisa 4. Seperti itu. Sama juga hal yang lain di bawahnya. Oke, ini fungsi faktorial, simular n faktorial, yang mana jika n-nya sama dengan 0 atau 0 faktorial, maka hasilnya pasti 1. Sedangkan n lebih dari 0, misalkan faktorial 2, berarti adalah 1 dikali 2, sama dengan sekian. Gitu, sampai ke n-nya. Lalu fungsi eksponensial, a pangkat n, yang mana jika 1, gitu ya, jika n-nya 0, gitu ya, maka nilainya akan menjadi 1. Misalkan A-nya ini definisikan 1 pangkat 0, berarti hasil nilainya adalah akan jadi 1. Sedangkan misalkan 1 di pangkat 5, maka 1 dikali 1 dikali 1 hingga 5 kali. Seperti itu. Ini fungsi logaritmik, yaitu adalah A log X, atau juga bisa dirubah menjadi X sama dengan A pangkat Y. Terus fungsi rekursi, yang mana fungsi ini dikatakan fungsi rekursi didefinisikan fungsinya mengacu pada dirinya, gitu ya. Jadi ini hampir sama seperti faktorial, gitu ya. Perbedaannya itu adalah ada tambahan nilai, gitu. Jika misalkan n sama dengan 0, maka nilainya pasti 1, sama seperti faktorial. Tapi jika dia lebih dari 0, misalkan 1, 2 dan seterusnya, maka cara berhitung adalah n nilainya, misalkan n-nya itu 2 dikali 2 min 1 faktorial. Gitu ya. Oke. Misalkan definisi rekursi fungsi faktorial, n faktorial sama dengan 1 jika n sama dengan 0,
Terus n faktorial sama n kali n-1 jika n lebih dari 0. Nah, misalkan ini gitu ya. Kita 4 faktorial 4 kali 3 gitu ya. Karena kan 4 tadi n-nya, terus 4 dikurang 1, 3. Sehingga 4 dikali 6 sama dengan 24. Gitu. Nah, ini beberapa contoh fungsi rekursif lainnya gitu ya. Ini nanti tambahan. Untuk saat ini cukup gitu ya untuk materi relasi dan fungsinya. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman. Jika ada yang memang bingung, silakan kita diskusi. Bisa menghubungi saya. Dan jika memang butuh Zoom, kemungkinan nanti minggu keempat kita akan melakukan Zoom, gitu ya. Nanti tunggu infonya saja. Oke, cukup dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.